Wanita itu hanya ingin mengeluarkan lip balm dari laci mobilnya karena bibirnya gatal. Tetapi ada ponsel dengan casing mewah di dalamnya. Wanita itu tidak menyangka ada ponsel yang disembunyikan di dalam mobil suaminya yang sepertinya digunakan oleh seorang wanita. Ketika dia hendak membuka ponsel untuk memeriksanya. "Siapa kamu?" Seekor dogi menabrak mobilnya sehingga secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ke celah di kotak konsol tengah mobil. Dia meraih dan ingin mengeluarkan ponselnya. Tetapi dia tidak menyangka suaminya sedang berjalan menuju mobil dan hendak memasuki mobil. Tetapi wanita itu tidak bisa meraih ponselnya sama sekali. Jadi dia hanya meletakkan ponselnya di dalam, agar tidak ditemukan oleh suaminya. Ketika masuk ke dalam mobil suaminya tertawa beberapa menit. Kemudian dia memberitahunya bahwa mereka akan dapat tinggal di villa besar. Sean tidak tahu apa maksud suaminya. Selama dia tidak menyadari bahwa dia melihat telepon. Itu akan baik-baik saja. Ternyata baru saja menggalinya dari halaman belakang rumahnya ada jejak seseorang. Dia mendengar suara seseorang membunyikan bel pintu. Dia segera memblokir telapak tangannya dengan pipa persik. Lalu pergi ke halaman depan untuk membuka pintu. Dia melihat Yunfan dan berkata bahwa dia sedang mencari suaminya. Sebelum Zulan sempat bereaksi, Yunfan masuk gerbang dan datang ke halaman depan. Setelah Yunfan mencium bau yang tidak sedap, Zulan segera penjelasannya itu adalah bau dari sampah di rumahnya. Setelah itu Yunfan memberitahu Zulan bahwa dia mengirim sesuatu untuk suaminya Zaihu dan meminta Zulan untuk memberitahunya bahwa dia telah membuat janji dengannya untuk pergi ke klub malam-malam ini. Jadi dia harus ingat, lalu meletakkan tasnya dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa saat, Zulan pulang kerja dan memberitahunya tentang penemuan jejak tangan manusia di halaman belakang. Orang yang terakhir datang ke halaman belakang dan menatap toples persik yang digunakan Zulan untuk menutupinya dalam waktu yang lama. Sebelum berjongkok, ia membuka-buka toples persik. Kemudian mengambil sekop di samping dan mulai mengeruk tanah. Setelah beberapa saat ia kembali ke ruang tamu dan memberitahu Zulan bahwa itu hanya sarung tangan berisi tanah. Mungkin dia salah mengira itu telapak tangan manusia. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Itu benar tangan manusia. Apakah kamu benar-benar melihat semuanya? Aku ingin pergi melihatnya. Aku ingin memastikan bahwa temuan itu sesuai dengan yang aku lihat sebelumnya. Percayalah padaku. Semua tidak seperti yang kamu lihat tadi. Tidak ada tangan di belakang rumahnya. Jadi jangan khawatir. Zulan yang sedang tidur nyenyak di malam hari berbalik dan membuka matanya dengan linglung. Ternyata Zulan mengalami mimpi buruk sehingga terbangun. Zulan mengetahui bahwa suaminya tidak ada di kamar tidur. Jadi dia pergi ke ruang tamu untuk mencarinya. Tetapi dia tidak melihatnya di ruang tamu. Zulan menduga Zaihao mungkin pergi keluar untuk pergi malam hari. Dia mengambil ponsel untuk mengingatkan Zaihao bahwa di luar sedang hujan deras. Jadi dia harus berhati-hati. Namun setelah mengetahui informasinya, Zulan tidak mengirim dan kembali meletakkan ponselnya. Keesokan paginya Zulan bangun dan datang ke ruang tamu. Dia melihat Zaihao menyiapkan sarapan. Dia melangkah maju dan bertanya pada Zaihao ketika dia kembali tadi malam. Tanpa diduga, Zaihao mengatakan bahwa dia tidak keluar sama sekali tadi malam. Setelah itu keluarga Zulan siap berangkat ke gereja. Ketika Zulan sedang memilih sepatu, dia menemukan bahwa Zaihao memiliki sepasang sepatu berlumpur di lemari sepatunya. Dia ingat bahwa dia telah membersihkan semua sepatu Zaihao. Setelah itu Zulan datang ke garasi untuk masuk ke dalam mobil. Saat ini Zulan menemukan bahwa ban mobilnya kotor dan sepertinya tertutup lumpur. Dia bertanya kepada Zaihao saat mobilnya dicuci. Entah beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Ayo pergi. Setelah itu, keluarga pergi ke gereja untuk melakukan ibadah. Kemudian ketika kembali ke garasi di rumah, dua polisi tiba-tiba datang ke garasi. Dan setelah mengkonfirmasi identitas Zaihao, mereka mengatakan kepadanya bahwa untuk merayakan kepergian suaminya yang tidak disengaja dan menganiaya suaminya. Wanita tersebut mengidentifikasi dirinya. Pertama kali ia datang ke toko mie dan memesan semangkuk mie goreng untuk merayakannya. Siapa yang berani mengambil mangkuk mie saya? Makanlah dengan perlahan. Sambil makan mie, Sean menjawab telepon dari pamannya yang mengeluh di telepon bahwa kakaknya memasukkan banyak barang ke dalam rumah. Dia berkata bahwa dia ingin membawa mereka semua kembali ke rumahnya. Saudaranya telah mengabaikan keluarga dan siap memutuskan hubungan dengan saudara laki-lakinya. Aku baru saja mengatakan bahwa kita putus.
Dan dia sudah tiada. Kakak meninggal. Apa? Kakak. Aku sedang makan. Aku akan menelponmu lagi nanti. Aku pulang setelah makan mie. Sean telah melihat barang-barang yang dikirim kembali oleh paman yang diletakkan di depan pintu. Sean kembali ke rumah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah barang-barang suaminya dan mengeluarkannya. Namun ketika Sane sedang membersihkan barang-barang suaminya, dia tidak sengaja menemukan buku berisi catatan tempel yang disembunyikan di dalam kotak kardus. Sean mengeluarkan buku catatannya dan melihatnya. Kemudian mengerutkan kening tanpa alasan. Keesokan paginya Sean didekati oleh pemilik rumah. Ia mengatakan bahwa keluarga mereka belum membayar sewa selama 2 bulan. Jadi dia harus membayar sewa sesegera mungkin. Tapi Sean ingat bahwa rumah mereka adalah menyewa setahun penuh. Saat itulah tuan rumah mengatakan kepadanya bahwa suaminya telah mengubah menjadi sistem sewa bulanan. Ketika polisi mengidentifikasi mayatnya, dia baru tahu dari polisi bahwa suaminya sudah diberhentikan oleh perusahaannya sebulan yang lalu. Diduga karena keadaan ekonomi yang agak sulit saat itu. Jadi dia mengubahnya. Saat itu Sane diminta oleh polisi di kantor polisi untuk pergi menjelaskan semuanya pada malam hari. Suami sepertinya ada janji dengan direktur taman kanak-kanak untuk pergi ke sana. Tadi malam suami saya pergi dan kemudian pergi pulang ke rumah ibunya. Setelah polisi mengetahui identitas direktur taman kanak-kanak, dia pergi ke rumahnya dan mengundangnya kembali ke polisi untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Zaihao tinggal di kantor polisi sampai larut malam sebelum kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Zaihao bersiap untuk bersih-bersih lalu pergi ke rumah sakit. Saat ini Zulan bertanya kepada Zaihao apakah dia bisa pergi bersamanya. Zaihao tidak keberatan dengan Zulan, tetapi memintanya untuk berkemas dan berangkat bersama nanti. Di sisi lain dokter mengatur Sean yang sedang berduka sendirian. Tiba-tiba teringat sebuah ponsel yang dia temukan di mobil suaminya. Dia buru-buru mengeluarkan ponsel dari tasnya, menyalakannya dan menemukan bahwa ponsel itu tidak memiliki kata sandi. Kemudian ia memeriksa isi ponsel. Telepon tiba-tiba menerima pesan. Dan tiba-tiba ada panggilan. Sean dengan gugup menekan tombol jawab. Setelah menutup telepon, Sean membuka album foto telepon tersebut. Dan yang pertama dilihatnya adalah video seorang pria yang sedang diancam. Di album fotonya ia menemukan foto keluarga direktur. Dan terakhir ada fotonya. Itu adalah direktur dan seorang wanita yang baru saja muncul di video. Foto-foto itu diambil bersama di tempat parkir. Sean melihat foto-foto ini dan tiba-tiba teringat bahwa sebelum suaminya meninggal, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan tinggal di sebuah villa. Baru saat itulah dia menyadari bahwa suaminya memegang uang dalam jumlah besar dari dekan dan berencana untuk memerasnya.